Pendidikan internal memang sesuatu yang sensitif, seksi dan, banyak orang yang akan ngobrolin terkait itu ya. Karena banyak orang yang mungkin akan merasa terganggu dalam tanda kutip. Ih, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Dedengkotnya MAPI nih, salah satu dedengkot. Senior sama junior yang merangkaknya jauh, tinggi ke atas. Ya, Mas DS kan? Sama. Kalau biasa manggil kesayangannya Mas DS sama Pak Nurali. Gitu ya. Kita ini Pak, Mas, sebenarnya banyak yang pengen bertanya kan. Penasaran sama dunia persilatan yang di daerah pendidikan. Organisasi. Iya. Pada tamu mau tanya apa? Ayo. Banyak, mungkin belum sempat aja ketemu Pak Nurali. Ya. Diskusi nih, modelnya diskusi mungkin ya. Jadi kalau beberapa topik terakhir ini yang kita bawa itu kan yang masih hangat juga. Itu kan tentang penilaian internal ya, perbankan. Dan hari ini kan juga ada audiensi juga ya sama OJK perbankan. Iya. Nah, mungkin dimulai dari gini kan. Sebenarnya mereka itu melakukan pendidikan, ya MAPI itu menyelenggarakan pendidikan, itu ada batasannya nggak? Siapa pesertanya atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak Mas. Jadi MAPI sesuai dengan visinya dan misinya, terutama misinya adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi semuanya, terutama bagi anggota. Kemudian pendidikan internal memang sesuatu yang sensitif, seksi dan banyak orang yang akan ngobrolin terkait itu ya. Karena banyak orang yang mungkin akan merasa terganggu dalam tanda kutip. Tapi kami di Komite Pendidikan dan Badan Pelaksana Pendidikan memang ditugaskan oleh DPN untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, karena salah satu misi dari MAPI itu. Kemudian apa yang kami lakukan tentunya. Pendidikan internal itu apakah khususnya adalah penilai internal itu kan pilihannya dua Mas. Mau kita didik atau kita biarkan. Kalau kita biarkan, mereka selama ini juga tanpa pendidikan pun juga melaksanakan kegiatan penilaian. Tanpa pendidikan atau dengan pendidikan yang mereka laksanakan di luaran Pas. Di luaran itu banyak sekali lembaga pendidikan yang juga menawarkan kegiatan pendidikan penilaian. Saya nggak tahu apakah mereka itu di luaran itu di luar MAPI. Tapi anggota MAPI. Sepertinya ya, sebagian teridentifikasi atau terindikasi penyelenggaranya juga dia pernah mengikuti kegiatan pendidikan di MAPI. Ya, ada beberapa lembaga pendidikan, ada lebih dari 10 lembaga pendidikan swasta yang menawarkan pendidikan penilai agunan yang di-package menjadi sebuah kegiatan untuk mendukung kegiatan penilaian yang ada di perbankan, dan biasanya itu dilakukan oleh XX atau alumni atau mantan pegawai perbankan yang memang selama ini melakukan kegiatan penilaian agunan. Itu satu. Yang kedua, itu kalau dibiarkan bisa seperti itu. Yang kedua, pilihannya memang MAPI sampai sekarang pilihannya tetap melayani permintaan untuk melakukan kegiatan pendidikan designasi bagi kalangan perbankan. Ada perbedaan. Perbedaannya mulai tahun kemarin 2023 kita tidak akan melayani kegiatan pendidikan designasi untuk di luar anggota MAPI. Itu ya Pak Dedi ya. Itu sebagai bentuk komitmen. Ya, bentuk komitmen. Jadi maksudnya baik itu penilai internal perbankan, dia harus menjadi anggota MAPI. Jadi yang membedakan begini Mas Muflis. Jadi yang membedakan bahwa kegiatannya saja yang ada di perbankan, tetapi sebenarnya yang kami
kami didik, yang kami ada peserta didik itu juga anggota MAPI. Oke. Jadi kalau Jadi dulu secara historis itu yang perlu kita ingat bahwa pendidikan MAPI itu dulu Mas tidak memiliki syarat dia harus anggota MAPI. Orang umum pun dia yang tidak menjadi anggota MAPI tiba-tiba Mas Muhlis sebagai anggota S dan mas-mas yang lain yang anggota MAPI itu harus mensubsidi mereka. Kok bisa kata kalimatnya mensubsidi ya Mas? Ya, kalimat mensubsidi ini beban-beban keorganisasian yang harusnya dia berkontribusi terhadap organisasi ini, kita nih sebenarnya anggota yang sudah bayar iuran, bayar PPL, punya kewajiban karena kita menjadi anggota MAPI, ya kan? Itu Ya. konsekuensi bagi mereka. Enak dong. Ini pertanyaan dari masyarakat penilai gitu ya. Enak ya kita mendidik orang yang bukan anggota katanya. Kenapa enak katanya? Iyalah dia tidak punya kewajiban lain, tinggal bayar, uang pendaftaran sama, biaya sama, gitu ya. Tapi kan tadi katanya salah satu visi misinya juga mencerdaskan kehidupan bangsa kali. Itu mencerdaskan. Itu Maksudnya tapi begini, kenapa harus mengembangkan ilmu penilaian, salah satunya mendidik penilai, ya kan? Oke. Tapi mendidik penilai itu kan kita juga harus menjaga kestabilan antara anggota dan non anggota di awal pergeseran sehingga sampai kepada kenapa sih kalau kita pendidikan di MAPI ini harus dan diwajibkan menjadi anggota, itu bukankah nanti siklus dan kewajibannya akan jadi sama, ekualitas antara penilai secara keseluruhan akan sama, pendidikan yang ditempuh sama, PPL dan kewajibannya sama, maka ekualitas itu terjadi gitu ya. Baik itu penilai secara internal, kompetensi jadinya diharapkan setara gitu. diharapkan setara. Kedepannya ya bisa mengikat. Betul. Mengikat secara keseluruhan. Harapan kami standarnya sama ya kan. Begitu yang bersangkutan menjadi anggota MAPI, satu kita nantinya bisa mempersyaratkan dan memang ke depan sepertinya harapan kami nih, mudah-mudahan didengar oleh regulator, harapan kami bahwa tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara atau persyaratan antara penilai internal dan penilai seperti kita di KJPP. Untuk itu kami juga tidak bisa mengesampingkan kalau memang ada penilai internal yang ingin mendapatkan pelayanan terkait dengan pendidikan yang atau ilmu penilaian yang memang terstandarisasi. Itu kan penting sekali Pak. Daripada itu tadi ya seperti yang awalan saya tadi, kalau itu tidak kita ambil orang lain mendidik dengan ilmu dengan standar yang berbeda, itu lebih beresiko. Oke, sorry tak potong ya. Di luaran ada fenomena tadi yang disinyalir kira-kira lah ya. Beberapa lembaga pendidikan yang menawarkan jasa pendidikan. Kalau itu yang mengajar, masih gini, apa bedanya memangnya? Kalau misalnya nih, katakan saya misalnya yang bukan misalnya nggak termasuk dalam pengampu gitu, pengajar gitu ya, diminta sama pendidikan itu untuk mengajar, kan secara misalnya, ini kan saya juga sudah penilaian penuh nih, atau sudah lulus penuh, emang kenapa kalau saya ngajar di lembaga itu? Tidak ada salah Pak. Yang akan menjadi problem kalau standarnya berbeda. Bukan standar penilaian atau standar leveling atau passing grade pendidikannya berbeda. Yang kita khawatirkan begitu. Saya tidak mau mendiskreditkan teman-teman di luaran yang sama-sama anggota MAPI mengajar di lembaga pendidikan di luar, tapi harapan kami ingin memberikan sebuah contoh bahwa sebuah pendidikan designasi atau pendidikan umum atau biasa kita mengenal dengan IPD, Initial Professional Development, itu punya tolok ukur. Itu punya tolok ukur, punya standar, sehingga penilai yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan manapun
itu kalau sudah punya standar yang baku, artinya kita tidak akan mempermasalahkan teman-teman yang mengajar, tapi harapan kami output dari orang-orang yang belajar di sebuah lembaga pendidikan itu outputnya sama. Itu sih. Untuk itu kami ingin memberikan contoh bahwa pendidikan awal atau initial professional development yang pas itu seperti apa. MAPI ingin memberikan contoh, dan MAPI terbuka untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, tapi memang masih sebatas kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Kita belum membuka kerjasama dengan yang dimaksud pendidikan tadi sama Mas PS2 ini apa dulu? Ini jangan-jangan yang dimaksud adalah PPL, Bos. Kalau terkait dengan pendidikan ini, yang ditunjuk dalam TMK 406, jangan lupa tuh, salah satu kewajiban dari kita tuh, penyelenggara. Bahkan pelaksanaan pendidikan pun mungkin bisa dipastikan di undang-undang yang baru, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Iya, itu ada kita diperbolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan selaku asosiasi nih, ya. Posisinya hari ini yang memiliki legitimasi itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu setelah Anda mengikuti pendidikan, apa yang Anda dapatkan? Apakah dapat diterima sertifikat Anda? Oh, bukan LSP loh, MAPI. Bos. Yeah. Kedudukannya sama. LSP bukan LSP, kami dari asosiasi. Itu kedudukannya sama, sertifikat kita sama. Yeah. Walaupun kalau kita berbicara dengan para senior, ya kita dibedakan lah katanya. LSP itu sifatnya verifikator. Kalau kita di pendidikan di sini, ini sebenarnya pendidikan yang ada di MAPI itu setara dengan SKS. Ya, jangan lupa walaupun singkat, kalau kita menyesuaikan dengan mungkin sebelum kurikulum transisi ya istilahnya, kalau yang baru nih ya, yang saya ikutin dari awal pasca saya jadi diberi amanah ya untuk bidang keprofesian dan pendidikan. Salah satunya penerapan implementasi loh, Pak Nurhali, dari kurikulum 2019. Kurikulum 2019 ini baru kita terapkan 2022. Iya. 2022. 2019 2022 ya. Ya, baru kita terapkan. Jadi saya potong dulu Mas Dedi. Jadi begini, harapan kami sudah kita ya, MAPI ini kan sudah diberikan kewenangan penuh, tanggung jawab bukan kewenangan, tanggung jawab. Di dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 406 2016 kalau nggak salah ya, itu jelas menyebutkan bahwa tanggung jawab pendidikan dan sertifikasi untuk kegiatan penilaian ada di MAPI. Tinggal sekarang tataran implementasi. Implementasinya apakah KMK itu bisa mengikat ke seluruh stakeholder, tapi ternyata kan enggak. Kalau kita melihat di POJK, itu penilai internal itu hanya seperti apa? Penilai internal boleh menjadi penilai internal kalau dia menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penilaian seperti penilai independen melakukan. Nah, memang itu harus diluruskan. Jadi harus diluruskan ya. Mudah-mudahan kemarin teman-teman DPN audiensi dengan OJK perbankan itu pasal-pasal seperti itu tuh pasal yang sangat karet, pasal yang sangat kabur. Ukuran mengikuti melakukan kegiatan penilaian seperti penilai independen melakukan itu seperti apa. Nah, kalau ukurannya adalah KMK tadi clear, berarti kegiatan pendidikan harus merujuk kepada MAPI. Menyambung, makanya MAPI di tahun 2019 sudah menetapkan kurikulum baru. Kurikulum. Nah, kurikulum itu untuk apa gitu? Kurikulum ini berarti ngacunya model kayak pembelajaran di kuliahan gitu. Sangat. Karena gini Mas, jadi kurikulum kita ini kan sudah ditetapkan dari tahun 2019. Oke, kita belum bicara terkait dengan implementasi kurikulum dulu deh. Kenapa kok kurikulum itu ada? Atau kenapa kok MAPI pendahulu kita? Karena kurikulum terus terang bukan kami yang menyusunnya, adalah pendahulu kita. Kurikulum itu disusun untuk menjawab tantangan zaman bahwa pendidikan MAPI itu adalah pendidikan yang harusnya tertelusur, terstruktur, kemudian punya latar belakang yang kuat. Jadi boleh saya cerita sedikit terkait kurikulum 2019. Jadi kurikulum 2019 itu penyusunannya sudah merujuk kepada dua institusi.
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja. Di sana ada namanya peraturan sudah jelas merujuk kepada yang namanya KKNI. KKNI itu Perpres Pak, Perpres nomor 12 tahun 2022 kalau nggak salah. Di situ jelas menyebutkan bahwa levelingnya. Kemudian kurikulum kita sudah merujuk ke sana. Kemudian kurikulum kita itu sudah bisa dipastikan bisa diaplikasikan untuk pendidikan kampus dan pendidikan di luar kampus. Pendidikan di luar kampus ada pendidikan designasi. Nah, itu sudah bisa diterapkan dan bahkan kita sekarang sudah sedang membahas intens dengan beberapa kampus yang sudah bekerja sama. Kita sudah bekerja sama dengan 4 jurusan Mas gitu. Ada di UGM 2 jurusan, di Magister Ekonomi Pembangunan, tempat Mas Muklis belajar juga kan. Kemudian di Sekolah Vokasi UGM, di USU pun kan kita ada 2 juga. Di Magister Manajemen. Kalau bicara kurikulum berarti apa bedanya sama yang dulu? Bedanya? Yang bedanya yang jelas adalah struktur dari modul-modul itu ukurannya jelas. Kemudian kalau bicara latar belakang, kemudian referensi, kemudian outgoal-nya, sasarannya. Mungkin nanti Mas Dedi bisa cerita apa itu RPS segala macam. Jadi kita udah jelas. Seseorang menguasai modul A, dia harus menguasai apa, bisa apa, itu sudah ada jaminan di sana. Tapi kalau kalau di kampus-kampus kan memang referensi itu kan jadi tolak ukur ya, dan itu kalau referensi itu bahkan bisa berlanjut edisi kesekian. Kalau yang MAPI lakukan bagaimana? Silahkan ini. Kalau kita lihat ya dari pelaksanaan implementasi tadi seperti yang disampaikan Pak Nurali tadi, Bang NA ini kita sudah pernah studi banding sebenarnya kecil-kecilan ke UGM. Kurikulum kita ini cara berapa SKS nih, gitu ya? Oh udah ya? Sudah. Ternyata setelah kita coba hitung secara matematika persamaannya itu setara dengan S2. Maksudnya kurikulum kalau lulus? Lulusannya setara dengan S2. Lulusan ini maksudnya MAPI S ya? Iya, MAPI S. Pendidikan kita itu secara keseluruhan itu ketemunya sekitar setara magister ya, master ya? Iya. Master. Jadi beban kemudian beban kurikulumnya, beban pendidikan, kemudian materi ajarnya itu kan sudah dianalisis. Bahkan di kami ini kan ada tim implementasi kurikulum, kami berdua anggotanya, kemudian ada melibatkan kampus juga, ada dari UGM sama Universitas Ahmad Dahlan juga. Itu memang sudah kita kaji bahwa konten, materi, beban perkuliahan itu memang setara, bisa disetarakan dengan S2, atau kalaupun kita tadi menggunakan skema KKNI, Pak. KKNI itu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi di kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu ada semacam harmonisasi atau pendampingan atau penjembatan antara kegiatan pendidikan non formal dengan kegiatan formal. Lulusan kita kalau sudah lulus dari pendidikan kita dari modul 1 sampai modul berapa Pak? Modul 18, MD 1 sampai MD 7, MKP 1 sampai MKP 18 itu kalau menggunakan ukuran KKNI dia udah di level ke level 6 atau 7. Sudah di profesional. Artinya kalau sudah profesional di atas S1 memang. Di atas S1. Nanti kalau Mas Muklis bisa nanti buka perpres tentang KKN itu jelas kita ada di level 7, level profesional. Itu kalau dari ukuran penyandingan antara beban kurikulum kita dengan apa yang ada di dunia kampus. Di kurikulum kita yang baru ini kita nanti akan memang mempersiapkan bagaimana lulusan pendidikan IPD kita. Jadi di MAPI ini mohon harus kita pisahkan dulu mana yang pendidikan
designasi atau mungkin di dunia awam dikenal dengan IPD, apa yang namanya CPD. Mungkin kita fokusnya di destinasi dulu kali ya. Bukan panjang gitu Pak cerita. Iya. Coba saya ini ya. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya yang belum terjawab. Kenapa sih ada kurikulum ini gitu? Iya. Iya kan? Jadi kalau saya lihat kecerdasan para senior ini melihat satu ilmu. Kalau saya berpandangan mungkin agak berbeda dengan senior-senior saya. Saya melihat kurikulum ini bagaimana membentuk penilaian itu sebagai sains. Jadi tidak ada lagi dikotomi antara penilai bisnis, penilai properti, penilai HKI, penilai pertanahan, atau penilai apapun itu. Tapi yang ingin disampaikan di dalam kurikulum yang baru ini, bahwa penilaian itu memiliki ilmu. Ya. Ilmunya untuk penilai properti, sebenarnya kalau konotasi penilai properti ya Pak Nurali ya, sebenarnya kalau di luar negeri itu penilai real estate. Cuman kita salah dalam memahami konteks hukum keindonesiaan kita diakui sebagai properti yaitu gitu ya. Akhirnya konteksnya kalau bahasa di kita itu konteks yang dimaksud properti di dalam hal ini adalah penilai real estate. Ada penilai perusahaan atau penilai bisnis gitu ya di Indonesia. Itu sebenarnya kita menemukan satu link yang sama, ilmu yang sama gitu. Sehingga ada materi namanya MD itu yang disusun. Ini mungkin baru terasa saat ini ya. MD itu disusun untuk mengakomodir keilmuan penilaian antara penilai real estate itu dan penilai bisnis. Kalau kita sebut sebagai penilai properti, jelas penilai untuk semua. Ya kan? Untuk 4 jenis properti itu kan. Ya. Untuk keseluruhan itu sebenarnya penilai properti. Kalau saya ditanya, saya sebagai penilai properti gitu ya, harusnya izin saya ini bisa menilai bisnis Pak. Kenapa? Apakah bisnis itu bukan bagian dari properti? Saham apakah bukan bagian dari properti? Properti semua itu. Sehingga harusnya memang ada perbedaan di dalam diakuinya di dalam regulasi kita gitu ya. Dan juga secara keilmuan namanya penilaian itu harusnya satu ilmu. Ilmu penilaian itu sendiri. Makanya kurikulum ini untuk apa sih kurikulum ini? Sebenarnya kelebihan dari kurikulum yang baru ini lebih terstruktur. Ya, Mas, mungkin gini ya. Kalau di luaran sana itu kan pasti pertanyaannya itu mungkin kalau filosofi oke lah ya. Itu maksudnya tatanan yang memang sudah lebih tinggi ya. Kan pertanyaan gini, dari dulu itu kan susah lulus, lama, terus referensinya nggak jelas. Ya. Terjawab ya Pak Nurali. Clear. Kalau saat gini, sorry Pak DS. Jangan bilang kurikulum baru tapi sebenarnya tetap aja. Jadi gini, sorry Mas. Saya kan ada rezim nih. Kita ada ini apa? Punya rezim pendidikan itu lulus semua. Pendidikan itu yang bagus lulus semua atau yang bagus lulusnya sedikit. Saya tidak menggunakan dua-duanya. Saya kan gini, bagaimana pendidikan pola sistem pendidikan di MAPI itu kalau dia bisa meluluskan seseorang karena kita punya minimum requirement. Nah, minimum requirement seseorang bisa lulus ya karena harus lulus. Dan saya tidak antipati bahwa begitu pendidikan di MAPI itu lulus 10%, saya sedih, belum tentu. Yang penting saya harus bisa jawab, kenapa dia tidak lulus, kenapa dia bisa lulus, kenapa dia bisa, ini pendidikan bisa lulus 100%, pendidikan bisa lulus 70%. Dulu saya nggak punya data Mas. Oh gitu. Saya sekarang punya data. Dan mudah-mudahan data saya salah. Mudah-mudahan data saya salah. Oh gitu. Karena kalau ini data ini benar jadi agak repot nanti. Jadi gini, kan saya harus bisa menceritakan bahwa latar belakang atau penyebab ketidaklulusan itu dari mana kan harus bisa diukur semuanya. Iya. Jadi di pendidikan yang baru, saya harus ngomongin pendidikan yang baru, kita kan ingin menghasilkan seorang penilai. Orang yang bisa melakukan kegiatan penilaian. Untuk itu kegiatan penilaian pendidikan kami harus memfasilitasinya. Untuk itu
untuk meluluskan seseorang atau kami harus meluluskan atau tidak meluluskan seseorang, ukurannya tidak hanya dari ujian. Di kami ini banyak ada setidaknya berapa ukuran Mas dari aktivitas pembelajaran, nanti ada namanya kuis, ada tugas, ada ujian, ada praktek. Memangnya yang dulu nggak ada? Dulu itu ada, tetapi tidak dipertimbangkan Mas. Oh, gitu kan. Kegiatannya ada, tapi pengukurannya yang nggak ada. Oke, kita kembali ke kelulusan. Kegiatan pendidikan MAPI sulit lulus. Tapi kan saya sekali lagi saya tidak dalam posisi wah kegiatan pendidikan MAPI harus lulusnya banyak, enggak. Saya harus bisa menjamin bahwa kegiatan pendidikan MAPI lulusnya banyak, bagus. Lulusnya dikit dan tentu jelek juga. Nah, berarti kami sudah punya data. Setidaknya kita sudah menyelenggarakan berapa batch Pak? Sekitar 6 batch. Itu kami awalnya kita tidak pernah punya data background-nya dari mana, background pendidikan dari mana, background peserta. Kami tertelusur semua. Jadi akhirnya ada benang merahnya. Ternyata yang kita selama ini baru jangan-jangan ini menyebabnya kita nggak lulus karena raw materialnya Mas. Jadi ternyata dari data kami nanti kita tunjukkan. Ini bicara jurusan atau jenjang pendidikan, jenjang pendidikan ternyata jadi untuk pendidikan designasi kan khususnya PDP 1 kan kita tidak membatasi harus backgroundnya harus S1, D3 atau apapun semuanya boleh, SMA boleh. Ternyata memang benar. Jadi di data berarti kami kan bicaranya jenjang ya. Jadi, kan kalau di penilaian ada yang jurusan yang agak jauh ya dari ekonomi atau teknik gitu ya. Kalau itu saya datanya ada, tetapi sekarang itu belum kesana. Datanya ada, tetapi belum sampai mentabulasi itu. Tapi yang tabulasi yang kami lakukan adalah background SMA, D3, S1. Ternyata berpengaruh. Itu pengaruh. Jadi mungkin ini akhirnya evaluasi sementara kami, kemungkinan besar ke depan kami akan mengadakan placement test. Jadi kita tidak akan menerima, atau kalau di kampus kan Mas Muklis waktu ikut pendidikan S2 pasti ada matrikulasi kan? Kenapa perlu matrikulasi? Karena backgroundnya beraneka ragam. Berarti kalau ada kayak gitu tambah panjang lagi dong proses pendidikannya? Enggak, kita akan mengusahakan. Cuman yang diharapkan itu oleh kita bahwa orang yang mau masuk di dalam ilmu penilaian ini dia sudah mencari informasi terlebih dahulu gitu. Interest yang dibangun terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika memahami terkait dengan sistem pendidikan, bagaimana pengajaran, dia sudah ada daya nalar kritis yang tumbuh dari peserta itu. Apa sih sebenarnya? Ya, untuk mereka, bukan untuk kita. Jadi matrikulasi jangan dibayangkan ada suatu proses pendidikan khusus sekian lama, enggak. Kita ini yang kami maksud bukan matrikulasi tapi seleksi atau placement test atau uji kelayakan dia boleh ikut pendidikan kita atau tidak. Sampai lulus. Itu penting. Itu penting ya, itu pilihan Mas. Itu pilihan. Kalau kita mau ikut rezim bahwa pendidikan itu harus menghasilkan lulusan yang sebanyak mungkin, itu pilihannya. Tapi saya tidak mau mengorbankan pendidikan MAPI agar supaya tingkat lulusannya tinggi, akhirnya minimum requirement saya kita turunkan. Standar kelulusan kita turunkan. Saya nggak mau seperti itu. Karena yang akan kita hasilkan apa? Tenaga penilai. Jangan sampai nanti lulus dari pendidikan kita nggak ngerti apa-apa juga. Ini tenaga penilai untuk semua kalangan ya? Oh iya. Untuk semua ini Pak. Tapi syaratnya tadi yang terbaru ini, kalau di kami dengan sistem yang baru, transisi ini, dia wajib anggota dulu. Ya, itu kalau non anggota kita tidak siap. Tidak akan layani. Tidak akan kami layani. Karena kenapa? Semuanya ini kalau sudah menjadi anggota artinya apa? Kewajiban kami sebagai organisasi terhadap anggota harus equal, harus sama. Ya. Itu yang kami dahulukan tuh. Kalau bicara tentang masa pendidikan yang lama mungkin sudah terjawab lah ya. Iya. Sekarang masalah referensi. Ya. Nah itu bagaimana? Kan dari dulu tuh tapi kayak seakan-akan referensi itu. Referensi kami sudah siapkan. Jadi saat ini
kita sudah punya buku 3 jilid buku ya Mas ya. Pendidikan dasar, kemudian nih saya aja yang nyampaikan. Ya silakan yang tahu. Kalau terkait dengan referensi, di kita kan secara umum di dalam kurikulum, di dalam kurikulum RPS itu sudah ada referensi rujukan. Namun dalam referensi rujukan ini mau tidak mau kita dari MAPI ini ada namanya standar referensinya. Salah satu standar referensi akhirnya apa? Kita membuat namanya modul ajar. Modul ajar itu dijadikan buku. Dijadikanlah buku. Saat ini itu ada buku pengantar penilaian. Ini buku pengantar penilaian seperti konsep tadi, bahwa penilaian itu untuk semua ilmu gitu ya. Penilai properti lah. Mas Muhlis penilai kapal, penilai mesin, penilai tanah, penilai saham, penilai HKI, semua lah. Namanya konsepnya pengantar properti. Ya. Oke. Nanti ada tingkat dasar properti, ada lanjutan. Ini untuk properti nih. Properti dalam konteksnya di sini adalah real estate tadi ya. Ada lagi buku satu sebagai referensi, itu namanya penilaian properti, penilaian bisnis tingkat dasar. Ada tingkat lanjutan. Ya. Oke. Jadi ada 2 tuh. Iya. Ada 5 buku kan sudah kan? Bukan 5 buku. Bukan kelemahan tapi tantangan ya. Sebenarnya tantangan selama ini kita referensi buku penilaian kita itu hampir semuanya, mungkin 95% adalah buku-buku dari luar negeri itu tantangan kita, dan memang kenyataan kita, anggota kita literasinya sangat rendah. Bukan ini buku yang keluarkan MAPI. Iya. Patennya? Patennya MAPI. MAPI juga. Jadi untuk memfasilitasi itu yang selama ini nggak pernah ada. Kalau Mas Muklif ikut pendidikan di MAPI, paling dikasih lembar-lembar aja. Kalau sekarang kita sudah bekali teman-teman itu dengan dapat buku loh. Dapat buku. Gitu ya? 3 paket. Baik buku properti maupun bisnis. Untuk kalau ikut pendidikan kan selama ini dapatnya SPI. Ya. Gitu ya. Ini berarti SPI dan buku. Mas. Buku itu kita juga itu totalnya 3 buku itu ada 1.200 halaman untuk properti. Di samping itu yang diceritakan Mas Dedi tadi, kita sekarang juga sudah membuka peluang teman-teman MAPI yang ingin menulis buku. Ada setidaknya ada 2 ya Pak? 3 malahan. 3 ya. Penilaian kapal yang disusun oleh Pak Indro dan kawan kan udah kita bukukan. Pak Deden, Pak Indro itu kapal, kemudian inspeksi kapal hukum Pak Erik manajemen keuangan untuk profesi. Ini dijual bebas nggak sih sebenarnya? Atau harus ikut pendidikan? Kalau yang ada yang dijual bebas, ada yang syaratnya harus menjadi peserta. Kalau yang tadi yang paket 3 buku tadi ya dia harus jadi peserta. Kita kan akan tapi kalau yang untuk keuangan, Mas. Ya, ini untuk semua ya. Tidak terbatas kepada penilaian, pengetahuan di situ. Iya. Baik nanti jenengan mau belajar hukum pajak, ada di situ tuh. Ya. Oke. Mau belajar terkait dengan pasar modal, ada di situ tuh. Ini bedanya berarti ya. Jadi referensi sekarang udah. Kalau begitu kan memang walaupun dia standar kelulusannya di set, tapi referensinya jelas. Betul. Harusnya tingkat kelulusannya juga mengikuti dong. Fasilitasi kalau semua. Dulu kan kita terus terang referensi itu kan kemana-mana tuh. Betul. Ada beberapa teman juga yang masih buku zaman dulu lah ya. Nih rahasianya nih Mas ya. Kalau dibilang terstruktur pendidikan sekarang nih ya, ada namanya pengampu modul. Soal kalau dulu Pak, soal PDP 1 kok isinya PDP 2 katanya kan? Iya. Pernah dengar enggak? Iya. PDP 2 kok isinya PLP kan? Iya. Sempat jadi temuan juga kan? Iya. Kalau sekarang Mas, saya jamin itu udah tidak ada. Kenapa? Karena sekarang modul ini jatah soalnya udah ketahuan tuh. Pengampu ini, umpamanya Pak NA nih, ngumpulin Pak NA pendekatan pasar itu punya kewajiban ngumpulin untuk kontribusi terhadap ujian harus 20 soal. 20 soal harus dikumpulin. Kalau nggak dikumpulin kena nih nanti. Oh jadi penilaian tuh. Dievaluasi juga. Dievaluasi juga di akhir nanti. Ya. Tugas. Tadi kan sempat nyebutin tugas tuh, kuis. Oke. Pak NA harus menyampaikan kuisnya sebanyak 48 soal. Esai 5. Harus ada tuh. Ya. Di dalam soal itu. Semua pengampu harus ada. Ada berapa pengampu?
kalau saat ini kan ada 18 modul tuh ya. Ya. 18 modul konsentrasi, 7 modul dasar. Itulah dia. Oh. Bisa jadi Berarti soalnya sekarang udah banyak nih ya. Udah nggak mungkin yang keluar itu lagi ya. kalau saat ini ada sekitar 7.000-an lah. Jadi kalau kan 7 gini, ribuan soal. masalah sebenarnya gini, jumlah soal enggak ada masalah. Isu yang kemarin itu apa? Relevansi antara materi dengan materi ujian. Iya. Isunya kan nah itu harus kita jawab. Itu harus kita jawab, itu harus tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada lagi seperti itu sehingga tadi kekhawatiran Mas Mukhlis, wah nanti jadi nggak lulus. Kalau dulu kenapa dia dulu nggak lulus? Oh kayaknya soalnya berbeda dengan yang diajarkan. Itu harusnya tidak alasan itu tidak ada lagi ya. Berarti karena dipolitisasi katanya kan. Iya, kalau ada ordal. Iya. Kalau seseorang nggak lulus ya udah nggak lulus aja. Lulus beneran itu. Nggak lulus aja tuh. Kalau dulu kita nggak berani jawab kan, yang nggak lulus bisa jadi karena memang tidak diajarkan oleh pengajar. Sekarang ini Mas, setiap selesai mengikuti kegiatan perkuliahan atau pembelajaran, si peserta didik langsung harus memberikan penilaian. Atau memberikan penilaian terhadap pengajar masing-masing. Di dalam e-learning kita kan sudah menggunakan e-learning. Di e-learning itu sudah ada feedback. Jadi perbaikannya udah sebesar itu. Sudah ada feedback, dia harus ngisi. Ya, akhirnya kan akan terjawab. Kenapa kok pengajarnya itu aja? Lah, evaluasinya bagus kok. Kenapa harus diganti kan gitu ya? Bisa. Tujuannya ke sana. Di sana ya berarti ya. Salah satunya. Terus pengajar itu yang saya akhirnya jadi buka-bukaan. Jadi kenapa mengajar? Karena itu tadi seperti yang disampaikan DS. Seorang pengajar kalau boleh mengajar dia harus membuat materi ajar, membuat. Tadi kan ada modul nih, kan yang dibentuk menjadi buku tuh, ya kan? Modul buku tadi, buku pengantar penilaian properti, penilaian properti tingkat dasar, tingkat lanjutan, bisnis tingkat dasar, lanjutan. Itu kan sebenarnya kumpulan modul. Turunan dari kumpulan modul ini ada namanya handout. Handout ini sesuai dengan kebutuhan RPS. RPS akan melihat handout ini apa tujuan akhir dari pendidikan itu. Kalau buku ini kan dia lebar tuh, nggak mungkin kita belajar penilaian itu dalam satu modul yang isinya 50 lembar itu waktunya cuma 2 jam. Mungkin enggak? Pasti tidak akan semuanya tercapture di dalam handout, di dalam buku ini gitu ya. Ketika baca ini satu-satu. Nah, akhirnya turunannya menjadi modul. Handout ini modul apa? Modul turunannya menjadi handout. Handout ini turunannya menjadi PPT. Lebih kecil lagi tuh. Handout ini yang dibaca oleh teman-teman di dalam e-learning. Nah, jadi setiap peserta itu belajarnya nanti yang namanya tadi belajar kuis, ngisi kuis itu, ngisi esai itu dari handout ini. Kalau PPT ini untuk penjelasan terkait dengan poin-poin krusial apa yang harus dipahamin gitu ya. Akhirnya saya jadi tahu, misalnya sorry nih, Mas Mukhlis nggak lulus, nggak bisa jawab ini. Nah ini pasti hanya yang dibaca hanya PPT-nya doang. PPT-nya saja. Terus nggak bisa jawab kuis. Oh berarti dia nggak baca handout atau nggak baca referensinya. Ketahuan sekarang kuisnya dia, karena kuisnya isi apa? Tugasnya IC Mas. Iya. Tugasnya IC. Begitu dia nggak bisa jawab soal tugas, berarti dia nggak baca itu. Otomatis dia nggak akan bisa jawab soal yang kita. Nah, itu tertelusurnya itu yang bisa kami jawab. Itu tadinya kan mau nanyanya kan apa namanya yang di awal tadi kan cerita ada lembaga-lembaga di luaran yang menjalankan pendidikan. Akhirnya terjawab nih dari penjelasannya. Memang secara pantasan kompetensi ya, yang sudah S itu mungkin bisa menjelaskan. Iya. Cuman apakah dia mempunyai visi yang menjamin bahwa dia semangatnya menjamin bahwa yang dididik ada bisa menjadi seorang penilai, itu belum tentu gitu ya. Dan kami jamin bahwa pengajar MAPI memang memiliki kompetensi sebagai penilai dan sebagai pengajar. Makanya di MAPI ini sertifikasi trainer itu kenapa kok kita haruskan, karena kita harus menjawab memang yang mengajar di MAPI ini apakah hanya
dia bisa boleh mengajar karena dia menjadi penilai publik. Enggak, Mas. Dia harus juga punya kompetensi sebagai pengajar juga. Makanya di MAPI kita kemarin 2 tahun yang lalu gencar melaksanakan kegiatan sertifikasi pengajar itu. Satu, untuk menjawab itu, yang kedua untuk menjawab kalau sampai kami di MAPI ini dipertanyakan oleh regulator, dipertanyakan oleh pihak luar, apa sih kegiatan pendidikan, apa bedanya kegiatan pendidikan yang dilakukan MAPI dengan di luar, mulai dari pengajar, kurikulum, buku, sistem, semuanya kita bisa jabarkan, kita bisa bandingkan. Nah, kalau itu semuanya sudah mulai dari pengajar sudah punya sertifikasi pengajar, buku atau materi ajar seperti dijelaskan oleh Mas Dedi tadi, dari buku modul, kemudian handout, PPT dan sebagainya sampai tugas, semuanya tertelusur semuanya. Kemudian sistem pun kami kan sekarang udah menggunakan sistem pendidikan di designasi di MAPI, sudah menggunakan sistem itu jelas sekali, tertelusur sekali, walaupun sangat mungkin mengerjakan tugasnya masih bisa contek-contekan, tapi akan ketahuan dengan baik. Orang pakai AI ketahuan. Sekarang gini, ada 5 jawaban yang benar. Ini jawaban punya siapa? Ketahuan. Detik keberapa dia yang upload duluan, udah ketahuan. Kalau mengumpulkannya nggak by sistem, kita nggak bisa nggak terus. Kalau memang kita iseng, misalnya kita nih di ruangan ini ada 4 orang, jawabannya sama semuanya. Kira-kira jawaban siapa yang awalnya? Ya? Oh, dari Muklis, karena Muklis menguploadnya itu tertelusur itu semuanya. Nah, itu harapan kami. Kalau kami nanti meminta ke regulator, tolong dong beri kami perlindungan juga, beri kami privilege juga. Kami tidak meminta dianak-emaskan, tapi privilege itu penting. Kenapa? Udah beda loh kami dengan orang lain, dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar, mosok mau disamakan gitu. Itu. Ini nanti juga dari 3 komite ini punya kebijakan, setiap koordinator itu harus mengumpulkan dan melatih anggotanya itu untuk memahami 1 modul. Minimal dalam 1 orang itu cuman 3 modul. Bisa ikut di dalam modul tersebut. Milih dia, ikut pelatihannya nanti. Itu yang direncanakan tuh, sehingga nanti kaderisasi pengajar gitu ya. Pengajar di MAPI itu terbentuk. Ya. Kalau saat ini kan pasti kita melihat siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Hamid gitu ya. Pak Beni selaku pengajar senior gitu ya. Siapa yang nggak kenal Pak Rudi, Pak Yanuar, Pak Desmar selaku pengajar di MAPI gitu ya, di bisnis dan properti ya. Beliau-beliau ini orang yang terkenal nih. Yang kita harapkan adalah mereka akan membentuk kaderisasi pengajar pendidik. Pengajar pendidik itu tidak harus semua mata kuliah di dalam penilaian diajarkan sama dia. Kalau dia nanti menjadi disiplin sebagai ilmu tersendiri, diakuin di setiap universitas. Kalau di kita kan ada 18 modul tuh, kan nggak mungkin semua menyampaikan itu. Kalaupun ada orang yang memiliki kemampuan secara keseluruhan gitu ya, tapi ya nggak semua. Tapi bisa, tapi mendalami secara keseluruhan terkait dengan ilmu penilaian gitu ya. Ilmu penilaian itu tidak hanya terbatas kepada satu disiplin ilmu saja di dalamnya ya. Harus kita kalau mau menilai kapal, kita harus belajar ilmu apa? Ilmu perkapalan kan? Iya. Mau menilai kebun, kita harus belajar ilmu kebun. Iya. Menilai tambang, kita harus belajar ilmu tambang. Iya. Artinya apa? Kompleksitas ilmu yang ada di dalam penilaian itu yang disebut dengan kompetensi nantinya. Kompetensi yang harus dikumpulkan oleh setiap orang tuh. Makanya di dasar tapi saat ini. Kalau grand design-nya sebenarnya udah berapa persen? Untuk penyempurnaan kurikulum baru. Sekarang ini kita sudah sampai kepada PLP. Kalau desainnya itu sudah selesai, desainnya sudah selesai, tinggal pelaksanaan nih. Ya. Pelaksanaan di lapangan, karena kenapa? Trial and error-nya ini ya. Iya, itu dia yang kadang kita kan tidak bisa memaksakan diri ya untuk pelaksanaannya ya. Yang pertama nih, kita pengajaran yang baru ini bertumpunya bukan pada 1 orang, tapi pada tim. Namanya tim
pengajar. Umpama tadi ya, konsep dan teori dasar penilaian. Yang dipercaya siapa koordinatornya? Itulah dia, di sana dia letaknya semua ilmunya. Oh, oke. Ya, Yang harus mengkoordinasikan semua pengajar itu. Ya. Berarti effortnya ini memang sedang konsen ke dalam kurikulum baru yang diharapkan memang mencetak penilai yang handal gitu ya. Raw material kita udah siap, Mas. Jadi sebenarnya gini nih, materi-materi udah siap semua. Kalau kita lihat dari arahan 3 komite ini, learning ini kayaknya nggak ada praktek sih gitu ya. Prakteknya kok lemah sih. Karena tumpuan dari sistem yang baru ini adalah murni sains, benar. Sainsnya lebih diperkuat. Kenapa? Karena kita melihat IPD dan CPD tadi itu harus terintegrasi, nggak boleh dipisah di dalam organisasi itu. Kalau kita pisah nih, ya, karena kita belum punya sumber dasar dari pengetahuannya yang disebut dengan fakulti itu ya. Kalau semua profesional pasti punya lah ya, kecuali kita. Oh, dukun belum punya. Tapi dukun beranak udah ada ya. Profesi. Ya kan? Iya. Nah, profesi penilai ini tidak punya itu. Sehingga maka harus terintegrasi dari mana yang dibentuk terlebih dahulu? Dari organisasi, Pak. Kalau dari organisasinya sudah mulai ditata, nanti pada saat penyerahan ini yang disebut pendidikan ini akan diserahkan ke kampus loh. Setelah diuji coba dengan kita ini. Oh gitu. Nanti ujungnya ini akan dikampuskan. Dikampuskan. Iya. Makanya tadi nanti ada namanya pengajar pendidik. Salah satunya yang akan dikirim ke kampus-kampus yang bersedia untuk melaksanakan. Jadi konsep pembelajaran di MAPI itu kan tadi saya menyebutkan ada IPD dan CPD. IPD ini memang idealnya dikelola oleh kampus. Tapi harus ada link, jangan sampai mislink di sini. Jadi antara IPD dengan CPD itu harus ada hubungannya, harus bisa melengkapi. Nah itu yang ingin kita fasilitasi saat ini kan. Kenapa kurikulum kita memang sudah saya pastikan bisa applicable untuk diterapkan di kampus. Dan ke depan idealnya mau seperti itu. Hampir seluruh profesi terutama di profesi keuangan kan IPD itu adalah dilakukan oleh di kampus semua. Profesi keakuntan yang paling dekat dengan kita. Seorang akan menjadi akuntan harus apa? Lulus sarjana akuntansi. Goalsnya jauh ini. Nah, tapi menarik sih supaya membuka wawasan, ya kan? Masalahnya terbatas waktu ini. Oh iya. Mungkin kita seru nih, maksudnya ini kan baru opening ya. Mungkin kita lanjut sesi 2. Oke. Nanti kita bahas mungkin agak lebih detail gitu. Thank you ya. Oh iya. Siap. Oke. Saya cuma satu, Mas. Tadi Mas WS kan bahas terkait dengan penilai internal. Penilai internal itu sudah bisa mengeluarkan nilai untuk kepentingan lelang. Iya enggak? Di dalam regulasi di dalam OJK, peraturan mereka boleh loh, ya. Harusnya semua tempat lelang apa namanya? Balai lelang, KPKNL harus bisa menerima tuh. Nah, sekarang kembali kepada bagaimana kalau mereka yang menilai itu harusnya diangkat di dalam podcast. Bagaimana kalau mereka yang menilai dari penilai internal nih, apalagi bukan non MAPI, ya, tidak pendidikan MAPI, ya kita tidak menjamin. Bagaimana nanti kalau seumpama ada isu dari kuasa hukum yang memiliki ini, itulah dalam konteks litigasi nanti diangkat itu barang, dalam konteks litigasi, kira-kira siapa yang akan berani menilai? Ya, penilai publik kan, yang diakui secara kompetensinya memiliki ilmu itu. Ini nanti akan jadi, suatu saat akan jadi bumerang. Ya, yang disebut dengan penilai internal yang dapat melakukan penilaian untuk tujuan lelang. Ya. Padahal kalau di kita nih, di penilai publik kan, yang disebut dengan penilai itu bisa mengeluarkan laporan ketika dia ada di satu lembaga nih, namanya KJPP. Maka opini kita itu menjadi kesimpulan penilaian. Karena tadi di awal Pak Nurali kan cerita perlu disamakan persepsinya kan, yang disebut penilaian internal. Oke, Mas, nanti kita coba sandingkan lah biar kita ngomongnya agak panjang. Oh iya. Siap.
Terima kasih ya Mas Des ya. Oke, thank you Mas. Terima kasih.